Selain penajam pasir utara, terutama Sepaku yang sekarang menjadi pusat perhatian karena akan berdirinya ibu kota yang diberi nama Nusantara, ada hal menarik juga yang perlu dibahas dari daerah tetangga penyangga ibu kota tersebut, yaitu Samarinda. Barang siapa datang ke Samarinda dan kemudian minum air Sungai Mahakam, maka dia akan kembali lagi. Sebegitu besarkah mistis Sungai Mahakam sehingga airnya bisa menjadi pelet bagi seseorang untuk kemudian rindu setelah beberapa saat meninggalkannya? Sebenarnya tak perlu seseorang meminum air Sungai Mahakam untuk kemudian tertarik dan terus datang ke Samarinda. Daerah atau kawasan yang dialiri oleh Sungai Mahakam mulai dari hulu hingga hilir semenjak semula telah menjadi magnet yang memancing orang terus berdatangan. Samarinda berdiri dan berkembang karena bermula dari kedatangan orang-orang seberang, orang dari luar provinsi yang kini disebut sebagai Kalimantan Timur dan kemudian sebagian menjadi Kalimantan Utara. Kalau M.A.W. Brower dalam sebuah catatannya menuliskan bahwa tanah Pasundan diciptakan oleh Tuhan tatkala tersenyum, sehingga pemandangan alam indah dan orang-orangnya, terutama puteri-puterinya, berwajah elok, ramah dan baik tutur katanya. Maka daerah sepanjang aliran Sungai Mahakam diciptakan tatkala Tuhan melimpahkan berkah tak terkira. Daerah sepanjang aliran Sungai Mahakam dianugerahi kekayaan alam, baik yang berada di dalamnya maupun makhluk di permukaan dengan keanekaragaman hayati yang tak terkira. Jadi kekayaan inilah yang merupakan pelet sesungguhnya, yang membuat orang terus datang dan kembali datang ke Samarinda dan kemudian menyebar seantero Kalimantan Timur. Samarinda yang persis berada, bahkan terbelah oleh aliran Sungai Mahakam, menyebut diri sebagai kota tepian ini adalah tempat pertemuan, berbagai suku bangsa, bertemu dan berinteraksi di kota ini menjadikan kota Samarinda adalah kota yang penuh warna. Cerita atau mitos tentang air Sungai Mahakam tak lepas dari sejarah berdirinya kota Samarinda. Waktu itu daerah kini disebut sebagai Samarinda adalah bagian dari Kesultanan Kutai ing Martadipura. Daerah kosong tak berpenghuni dan hanya menjadi tempat perladangan dan persawahan. Datanglah sekelompok masyarakat dari Bugis Wajo yang menyingkir karena tidak mau tunduk pada perjanjian Bongaya. Perjanjian yang muncul karena kekalahan Kesultanan Gowa atas serangan Belanda. Mereka itulah yang disebut-sebut perintis dari kota Samarinda itu sendiri. Terlepas dari sebuah cerita rakyat yang melegenda dari air Sungai Mahakam, Mahakam sendiri merupakan jalur batubara yang lumayan padat bahkan terkadang macet. Terima kasih. Maaf jika ada salah dalam hal informasi karena ini bukan channel berita, tapi ini hanya kabar. Salam Nusantara.